Halo semuanya, selamat datang di podcast WIO Waktu Indonesia bagian Overthinking. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang lumayan familiar lah di kalangan Gen Z terutamanya, yaitu overthinking dan anxiety. Karena kan Gen Z dikit-dikit kepikiran, nggak ngapa-ngapain kepikiran. Bener. Lagi Ada scroll aja yang TikTok, dipikirin. iya, lagi scroll TikTok, Instagram, ada yang nyerang mentalnya, overthinking. Nah, itu menurut gue nggak lebay sih sebenarnya. Overthinking itu wajar. Cuman kayaknya nggak harus berlebihan juga. Iya, benar. Oke, mungkin kita kenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini. Siapa namanya kalau boleh tahu, Mas? Halo semuanya teman-teman Waktu Indonesia Overthinking. Asik. Nama gue Adnan Pangestu. Ya kalian bisa panggil Adnan Pangestu atau apapun itu. Oke, kesibukannya lagi ngapain nih, Mas? Saat ini kayak mungkin lagi kerja kah, atau kuliah atau something lainnya? Kalau kesibukan sih mahasiswa ya. Gue lagi kuliah. Lagi kuliah cuman ya sambil sibuk ngeband asik-asik gitu aja. Wih, berarti hobi musik. Hobi musik. Wih, boleh nyanyi dulu dong? Nggak usah lah ya teman-teman. Nanti kelamaan. Nanti kalian. Mungkin kita langsung aja ya. Boleh. Pembahasan kita Let's go. tentang overthinking dan anxiety. Oke. Karena lumayan menarik ya pembahasannya. Nah, jadi gue sempat ada nge-survey kalau Gen Z ini walaupun selalu dibilang sama kalangan-kalangan lain tuh kita nih sering cemas atau gampang mentalnya kena lah atau jatuh gitulah. Tapi menurut survei Indeks Kualitas Kehidupan Beragama Umat Islam 2025 dari Kementerian Agama ini, kalau Gen Z ini justru mencatat tingkat toleransi beragama yang paling tinggi dibanding generasi lain. Dari kementerian langsung? Iya, dari Kementerian Agama langsung. Wow, ini menurut gua sangat menarik sih ini. Teman, gimana kalau menurut lu sendiri gimana nih? Karena kan ini katanya kalau Gen Z ini tingkat tolerannya tuh paling tinggi ya dari generasi-generasi lainnya. Gimana kalau dari sudut pandang lu? Kalau menurut gue ya, mungkin karena gue Gen Z kali ya. Karena gue Gen Z, jadi kalau gue pribadi, gue sangat amat menjunjung tinggi toleransi lah pokoknya. Kalau gue pribadi, cuma nggak tahu ya, maksudnya gue nggak ngejudge gen yang sebelum gue atau setelah gue nanti atau gen yang sekarang. Cuman kalau sejauh ini gue berteman sama teman-teman gue yang seumuran, tingkat emang bener sih, mungkin bisa dibilang ya bisa juga toleransinya tinggi gitu, dan tingkat apa ya rasa pedulinya mungkin lebih ada gitu ya. Cuma gue nggak tahu ya kalau misalnya apa gen milenial atau yang lainnya gimana ya. Kita langsung nanya aja nih. Kalau menurut lu nih, lu sendiri, lu pribadi pernah nggak overthinking? Pernah pastinya. Pasti pernah ya. Pernah. Karena ada yang kepikiran, Iya. jadi kepikiran banget. Sering banget. Lu sendiri kan pernah nih kepikiran ya. Kalau menurut lu, media sosial itu lebih ngebantu buat ngilangin overthinking atau malah jadi bikin tambah parah? Kayak kan ada beberapa yang dia overthinking, scroll TikTok atau scroll Instagram, terus ngelihat konten-konten yang lumayan sensitif atau bisa nyerang mentalitas dia, terus jadi tambah overthinking lagi. Menurut lu? Kalau menurut gue pribadi ya, mungkin gue kurang suka sama konten-konten yang kayak gitu kali ya, konten-konten yang sedih, dalam artian kayak maksudnya sedih yang lebay gitu loh. Kayak kadang kan sekarang ada tuh yang kayak video jalanan terus ada kata-katanya. Iya benar, itu banyak banget. Iya kan, itu lebay sih itu. Iya lebay, cuma maksudnya cuma kayaknya jadi bikin orang tambah kepikiran gitu loh, jadi aneh. Jadi kayaknya sejauh ini misalnya explore Instagram, Twitter gue atau apapun itu yang berbau apa yang gue suka aja sih. Jadi ngebantu banget lah. Jadi kalau misalnya lagi nggak mood, lagi ya itu tadi kayak gue lagi overthinking, pasti gue ke larinya jadi ngeliat kayak gitu jadi tambah beban iya, pikiran, bener. jadi mungkin jadi tambah kena juga. Iya bener. Kalau lagi overthinking biasanya lu tuh yang paling ngebantu buat ngendaliin diri atau nenangin diri lu pas lagi overthinking tuh lu ngapain sih? Kalau boleh tahu, kayak mungkin cerita kah sama temen lu, cerita kah sama orang tua, atau lu punya cara lain sendiri gitu yang mungkin bisa diikutin juga nih sama Gen Z di luar sana? Mungkin kalau
dari gue, kalau gue pribadi sih biasanya gue cerita ya. Gue cerita ke orang terdekat gue, ya entah teman gue atau siapa gue gitu lah. Gue cerita ya apa yang sedang gue rasain, lagi gue kesain ya gue keluarin aja semua. Ya orang terpercaya lo lah. Cerita aja ke mereka. Mungkin itu sih, kalau misalnya lu cerita ke orang pasti output orangnya tuh beda, jadi kayak bisa ngasih saran kita beda, respon gitu. Mereka Iya, beda-beda lah. Beda-beda. Jadi kayak ya bisa ngebantu juga lah buat fresh gitu. Cuman kalau dari lu sendiri, kalau misalkan respon dia nih kan, respon orang kan beda-beda. Benar. Kalau respon dia nih mungkin nggak sesuai gitu sama yang lu bayangkan lah, lu bakal tambah kepikiran kah atau ya udah aja atau gimana? Itu sih makanya sangat amat penting ya untuk memilih teman cerita. Ya makanya tadi gue bilang orang terpercaya ya. Menurut gue ketika gue udah cerita sangat percaya banget nih cerita sama nggak dia. bakal nih orang kayak gini. Cuman ya mungkin kalau misalnya bakal dapet respon yang gak enak ya gue ngeliat timingnya dulu sih. Orang yang gue ceritain ini si orang ini lagi capek atau enggak, lagi ngapain atau enggak. Jadi kayak ya kalau misalnya gue cerita ternyata output yang keluar dari dia nggak enakin gue ya oke gitu. Ya udah aja berarti. Iya, gue ngerti lah. Karena kalau misalkan diterusin juga iya benar, jadinya capek ya. Jadi capek juga sih. Kita langsung main disordered aja kali. Oke, asik. Kita seneng-seneng dulu aja. Oke. Disordered yang pertama, lu overthinking di malam hari atau di pagi hari? Di malam lagi. Di malam. Iya, di malam lagi. Di pagi. Nah, emang rata-rata malam gak sih? Malam. Karena kalau pagi lagi fresh-freshnya baru bangun tidur. Betul, baru bangun tidur. Masa langsung overthinking ya? Biasanya tuh kayak ngopi dengerin lagu. Iya, masa dia overthinking gitu kan? Makanya itu aneh sih. Jam rawan tuh harus malam sih. Iya, jam rawan malam harusnya, bukan pagi-pagi baru bangun. Iya, ya kan udah gak enak banget kalau pagi. Disordered yang kedua. Kalau lagi overthinking atau lagi ada problem, lu tim dipendam sendiri atau lu langsung cerita ke temen lu atau orang terdekat lu nih? Mungkin gue pendam sendiri dulu ya, gue olah dulu di otak dulu segala macam. Terus mungkin kalau misalnya kalau gue pribadi kadang gue suka malu gitu mau cerita ke orang tentang masalah gue. Dipendam aja ya? Iya, gue pendam dulu. Ntar kalau misalnya dikeluarin baru cerita gitu. Betul. Kalau misalnya ternyata ini gue yang salah, ya udah gue nggak cerita. Oke. Disordered yang ketiga, kalau lagi overthinking, scroll medsos atau dengerin lagu? Dengerin lagu lagi. Kayak both deh, kayak dua-duanya bakal. Tapi lebih prefer kemana? Kayaknya prefer dengerin lagu sih. Dengerin lagu. Iya. Karena emang kalau dengerin lagu yang apalagi kalau lagu yang kita suka kayak benar. bikin mood jadi tambah naik sih. Nah, gitu sih. Yang keempat nih, lu lebih takut gagal atau takut omongan orang? Berat banget. Iya, berat. Karena di satu sisi kita juga takut gagal kalau kita sendiri, dan di satu sisi kita juga takut orang yang ngomongin kita ini kejadian gitu. Iya, benar. Wah, disordered. Kayaknya gue bakal milih kayak 50-50 dari susah 50-50. Juga tuh. Cuma kayaknya lebih untuk sekarang kayak lebih omongan orang sih. Omongan orang. Iya, karena gue sedih aja kalau ada orang ngomongin gue kayak kalau gagal ya udah gue bisa bangkit sendiri. Betul. Kalau omongan kan takut kemana-mana gitu. Iya. Oke, yang terakhir nih, feeling keluar atau diem aja di kamar? Untuk sekarang diem aja di kamar deh. Diem aja di kamar. Gue lagi ya jadi lebih suka di rumah aja dibanding keluar. Jarang nongkrong. Karena kan ada beberapa orang yang dia gini keluar terus, ada beberapa juga yang di kamar sesuai masing-masing. Ya kalau gue ya prefer di kamar aja. Oke sih, dari pembahasan kita ini ya jadi kelihatan lah ya, Gen Z ini emang gampang banget buat overthinking ya. Iya, benar. Overthinking dan anxiety itu gampang banget nih ya. Iya. Cuman kayaknya kalau berlebihan takutnya jadi anxiety disorder atau jadi depresi itu kayaknya. Betul. Itu jangan sampai itu jangan sampai karena itu udah bahaya banget. Bahaya banget, parah. Overthinking aja tuh harusnya nggak perlu dipikirin lebih lagi sih. Iya, sebenarnya overthinking ya plesetan dari galau aja sih. Galau kan bisa jadi apa aja kan. Iya. Kayaknya kalau overthinking tuh mending kita lawan pakai pikiran-pikiran positif kita lah, daripada makin kepikiran terus jadinya
anxiety disorder atau bahkan jadi depresi, itu sakit sih mentalnya. Betul, kena sih mentalnya itu. Ya mungkin itu aja ya dari pembahasan kita kali ini. Nah, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Bye.